Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dasari suksesmu dari kegagalan orang lain. Ya, itu adalah topik kita kali ini. Saya yakin kamu yang menonton video ini maupun saya masih sering kali lupa akan hal ini dan masih menilai kadar sukses kita berdasarkan gagalnya orang lain. Sebenarnya hal ini adalah hal yang lumrah. Tapi sayangnya karena kelumrahannya hal ini menjadi semakin buruk bagi kita. Keburukan yang lumrah sangat berbahaya karena itu akan menggeser nilai positif dari kehidupan kita. Tapi mari kita bahas. Kita sebagai manusia pasti memiliki hawa nafsu. Kita sebagai manusia itu memiliki informasi yang sangat sedikit tentang dunia dan sifat kita sendiri. Bahkan manusia itu memiliki sangat-sangat minim informasi terkait keberadaannya sendiri. Sangat sedikit orang yang berpikir kenapa dia lahir di dunia, dan sangat sedikit juga orang yang berpikir akan dibawa kemana arah kehidupan dirinya. Ya, kita selalu dibutakan oleh hal-hal yang sederhana. Kita selalu menjadi orang yang terlalu membesarkan hal-hal yang kecil, sampai kita lupa hal-hal yang benar-benar penting bagi kehidupan kita. Ya, disinilah sumber pemikiran ini muncul, di mana kita itu seringkali menjadikan perbandingan kepada orang lain sebagai sukses kita. Parahnya lagi, perbandingan itu pasti bersumber dari kesuksesan yang didasari oleh gagalnya orang lain. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat orang lain gagal, otomatis kita menilai diri kita lebih tinggi daripada orang tersebut. Nah, menilai diri lebih tinggi dari orang lain yang jelas akan membuat kita menjadi merasa sukses. Padahal itu adalah hal yang buruk seperti bahagia dalam penderitaan orang lain. Tapi coba kamu tanya diri kamu sendiri. Sejauh ini kadar kesuksesan yang kamu capai itu berdasar atau bersumber dari mana? Pasti ada beberapa sumber. Yang pertama itu saat kamu diakui oleh orang lain. Kedua, saat derajat lingkungan kamu atau masyarakat umum di lingkungan kamu itu lebih rendah daripada derajat kamu dalam pikiran kamu tentu saja. Kemudian yang ketiga itu saat kamu melihat orang lain gagal dan kamu merasa prihatin dan kamu merasa bahwa kamu itu lebih baik karena orang tersebut gagal dalam kehidupannya. Padahal itu bukanlah patokan kesuksesan yang sebenarnya. Karena berarti kamu mematok kesuksesan kamu dengan orang lain yang gagal itu adalah sama. Dan mematok kesuksesan atau jenis sukses sama dengan orang lain itu adalah sebuah hasil cloning dari stigma masyarakat terhadap sebuah nilai kehidupan yang disebut sukses. Jadi, mari kita hilangkan hal tersebut dan kita mulai mandiri. Jangan terjebak stigma masyarakat, lepas pemikiran dogmatis kita, dan kita mulai bentuk nilai yang sebenarnya penting dari diri kita sendiri. Sehingga kadar kesuksesan yang benar-benar murni itu bisa muncul ke depannya. Mungkin kadar sukses itu tidak pernah bisa dimiliki oleh seorang pribadi. Karena ya pemikiran kita itu dibentuk oleh pengalaman, dibentuk oleh informasi yang kita serap setiap hari. Ya kalau kita berada di suatu lingkungan otomatis kadar kesuksesan kita itu bisa sama dengan orang yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Tapi jika kita belajar lebih jauh, membaca sesuatu yang di luar dari lingkungan kita, otomatis kita akan memiliki kadar kesuksesan yang berbeda atau jenis kualitas kesuksesan yang berbeda. Seperti jika kita umumnya itu hanya bergaul dengan masyarakat yang biasa dan kita menyerap semua informasi tanpa terlalu memikirkannya, otomatis kadar kesuksesan kita hanya akan terlepas pada sebuah keberhasilan dalam bidang finansial seperti keuangan. Tapi kalau kita itu berpikir secara lebih realistis tentang kehidupan, atau kita mendapatkan ilmu lebih dalam tentang agama, pasti kadar kesuksesan yang kita inginkan berbeda dengan kita yang sebelumnya. Dimana awalnya kita itu mendapatkan
kesuksesan dari gagalnya orang lain, dari afirmasi orang lain, dari pengakuan orang lain terhadap kita, menjadi sesuatu yang lebih luas tentang apa yang benar-benar penting dalam diri kita. Jadi coba kita renungkan, apa sih sebenarnya fungsi atau makna dari kehidupan kita? Ya pada akhirnya, kehidupan ini tentang beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan? Karena pada akhirnya, dunia ini hanya sementara. Dan yang benar-benar penting dalam kehidupan itu adalah dunia setelah kehidupan. Jadi, jangan kita patokan kegagalan orang lain untuk membuat kita merasa sukses. Justru orang yang memiliki keimanan yang kuat akan merasa perlu untuk membantu kegagalan tersebut, untuk membawa orang tersebut menjadi orang yang lebih berhasil. Bahkan orang yang lebih berilmu daripada kita akan menilai bahwa kegagalan yang dialami oleh orang tersebut menandakan bahwa derajat orang tersebut akan dinaikkan dan lebih tinggi mungkin daripada kita. Dan kegagalan tersebut tidak muncul dalam kehidupan kita karena Tuhan tahu bahwa orang tersebut lebih kuat dan lebih mampu untuk menjalani masalah yang lebih besar daripada kita. Karena kalau Tuhan memberikan masalah seperti itu kepada kita, mungkin kita akan menyerah dan tumbang. Maka dari itu, saya mengatakan mungkin kualitas atau derajat orang tersebut memang jauh lebih tinggi daripada kita sehingga diberikan masalah yang lebih besar atau lebih berat daripada yang biasa kita alami dalam kehidupan. Sebenarnya sumber dari hati yang merasa bahwa mereka sukses karena gagalnya orang lain itu adalah hati yang malas-malasan, hati yang tidak kuat dan lemah. Karena mereka itu tidak butuh perjuangan untuk mencapai kebahagiaan. Mereka itu tidak butuh sebuah proses yang banyak, yang panjang, yang berkualitas untuk mencapai kebahagiaan. Tapi malah bersumber dari apa yang orang lain derita. Karena otomatis saat orang lain menderita, beberapa orang akan menilai atau dinilai lebih baik daripada orang tersebut. Nah, inilah yang salah. Karena jika seseorang itu merasa bahwa dia sukses saat seseorang gagal, otomatis dalam hatinya itu ada kesalahan dan dia malas dalam perjuangan. Karena dia tidak perlu berjuang untuk merasa sukses. Dia hanya perlu melihat orang yang menderita. Itu sangat-sangat kejam, bukan? Tapi memang saya, kamu, dan semua orang kadang memiliki perasaan tersebut. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah dari awal video ini diciptakan untuk mengingatkan kita semua, bahkan mengingatkan diri saya sendiri bahwa hal yang kita rasakan tersebut itu salah. Dan saat kita melakukan hal yang salah dan tidak muncul rasa bersalah di dalamnya, mungkin itu pertanda bahwa ada yang salah dalam cara kita menjalani kehidupan setiap harinya. Karena kebiasaan kita membentuk nilai, dan nilai itu adalah moral kita sebagai manusia. Jadi, mari kita perbaiki kehidupan kita dan menghindari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi sehingga kita bisa memiliki nilai seperti manusia yang lebih baik. Ini juga mengingatkan diri saya bahwa ada begitu banyak kesalahan yang saya lakukan sehingga beberapa perilaku yang salah merasa lumrah untuk dikerjakan. Oleh karena itu, mari bagikan video ini kepada teman-teman kita agar kita bisa teringatkan tentang apa yang sebenarnya perlu dan penting dalam hidup ini. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang sejahtera bersama lingkungan kita tanpa perasaan iri, dengki, tanpa perasaan yang mencampur adukkan kesuksesan dari kegagalan teman-teman kita, sehingga kita bisa saling mendorong, bukannya saling menjatuhkan dalam kehidupan yang singkat ini. Karena pada akhirnya kita semua akan menemui perpisahan. Entah itu karena ajal maupun karena sebuah hal yang mengharuskan kita berpisah dengan
teman kita. Sekian, wassalam.